Pada zaman dahulu, di sebuah negeri bernama Indrakayangan, terlahir seorang budak bernama Awang yang mempunyai kedua belah tangan yang besar. Ia tinggal bersama ibunya, Emak Melo. Disebabkan dengan tangan yang besar tuh, orang kampung menganggap Awang sebagai budak sumpahan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada seluruh penduduk kampung, sehingga ia selalu dipulau, dihina, dan disisihkan oleh rakyat sebaya. Namun nasibnya berubah setelah ia menyelamatkan salah seorang penduduk kampung yang hendak terkena pokok kelapa tua. Bukankah itu Awang si tangan besar? Tuan hambakah Awang si tangan besar tuh yang suka tolong orang ke kampung nih? Wah, bukankah ini Putri Cendana? Apa dia buat kak sini? Cantik sungguh putri ini. Yah, patilah orang tuh. Patutkah aku beritahu emak ya? Emak, Awang rasa Awang dah jatuh cinta dengan Tuan Putri Cendana. Awang nak kawin dengan Tuan Putri itu, Mak. Apa? Tuan hamba nak kawin dengan Tuan Putri? Dah gila kah kau, Tuan? Awang rasa Awang dah jumpa cinta sejati. Jadi Awang mula kak hidup baru. Apa kata kita pergi istana dan meminang Putri Cendana, Mak? Baiklah, esok kita coba pergi istana. Pada keesokan harinya, Awang dan Emak Melu pergi menghadap Raja Indrakayangan untuk meminang putri Raja Cendana. Raja Indrakayangan pun terkejut dengan pinangan yang diberi Emak Melu. Apa? Tuan hamba nak meminang putri beta? Semua orang yang di situ mentertawakan Awang dan Emak Melu atas kebijaksanaan Raja Indrakayangan. Beliau meletakkan syarat, jika Awang memperolehi 7 biji mutiara sebesar telur angsa, baru pinangannya diterima. Esokan harinya, Awang pun memulakan perjalanannya menuju ke laut tanpa rasa ragu-ragu. Wah, luasnya laut nih. Macam mana aku nak cari mutiara kak laut luas nih? Apa kata aku coba timba ayak laut nih? Tentu mudah nak cari mutiara tuh. Dah 2 minggu Awang coba timba ayak laut tuh, tetapi tetap situ-situ je. Sampai akhirnya seekor ikan mendekatinya. Jangan cepat mengalah, wahai anak muda. Aku datang kemari nak bantu kau untuk dapatkan 7 biji mutiara sebesar telur angsa tuh. Dan inilah 7 biji mutiara tuh, kubawakan untukmu. Terima kasih banyak-banyak wahai ikan. Dasar kamu akan selalu kukenang sampai bila-bila. Esokan hari pun, Awang pergi ke istana membawa 7 biji mutiara tersebut, membuat seluruh rakyat termasuk Raja Indrakayangan amat terkejut atas perjanjian yang telah beliau syaratkan. Akhirnya, Raja Indrakayangan bersetuju menikahkan putri Raja Cendana dengan Awang. Begitulah berakhirnya cerita Awang si tangan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Husain Arifuddin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anak, tadi di slide awal ya kalian tentunya sudah melihat ya tampilan potongan cuplikan film ya. Kira-kira kita hari ini belajar apa ya? Ada yang tahu? Ya betul ya, hari ini kita akan belajar terkait materi karakteristik dari teks hikayat. Nah, apa saja sih karakteristik dari teks hikayat? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi karakteristik hikayat.
Namun sebelum kita memulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Semoga dengan kita membaca basmalah semuanya mendapatkan berkah, segala doa diijabah, dan semuanya dijauhkan dari segala wabah. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah anak-anak, tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan ini bahwasanya nanti kalian akan mampu untuk menganalisis karakteristik hikayat. Apa sih karakteristik dari hikayat itu? Nah nanti insya Allah akan kita pelajari di pertemuan ini. Di dalam sebuah surat di Al-Quran, surat Yusuf ayat 111 bahwasanya disebutkan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, pada nabi dan umat mereka, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah ya, sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan ya anak-anak ya, bahwasanya di hikayat itu sendiri juga berisi tentang kisah-kisah ya, atau cerita-cerita yang mana juga akan bisa kita ambil hikmahnya untuk pedoman di kehidupan kita sehari-hari, seperti itu anak-anak. Nah, adapun karakteristik hikayat ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi nanti kita akan analisis sesuai dengan video yang tadi kita simak secara bersama. Untuk yang pertama ya, yang pertama ini adalah anonim. Jadi anonim itu tidak menyebutkan nama pengarang. Ya anak-anak, bahwasanya di dalam sebuah hikayat itu pasti tidak ada nama pengarangnya itu. Ya, jadi tidak mungkin nanti terus ini diakui oleh si A, si B seperti itu. Terus yang kedua, bercerita terkait ya istana sentris, yaitu seputar kehidupan istana atau kerajaan. Nah hikayat itu untuk yang kedua ini, kalau istana sentris, untuk penanda atau kata kuncinya itu adalah ada kerajaannya, ada hulu balang, perdana menteri, terus ada rakyat ya, terus ada ya nama kerajaan itu sendiri. Nah ini berhubungan dengan istana sentris ya. Biasanya nanti di dalam sebuah teks kalau nanti disebutkan untuk pembuktian istana sentris, ya cari saja untuk rajanya, rakyatnya, kerajaannya, patih atau hulu balangnya, panglimanya ya, permaisurinya. Nah ini berhubungan dengan istana sentris. Terus yang ketiga, ini bersifat tetap ya, bersifat tetap atau statis. Ini tidak mengalami perubahan. Nah, ini berbeda dengan sinetron anak-anak ya yang kalian lihat. Kalau sinetron itu biasanya sifatnya dinamis ya. Jadi nanti ada episode 1, episode 2, episode 3 sampai mungkin episode 100 ya, seperti itu. Nah, tapi kalau hikayat ini sifatnya statis. Jadi ya ceritanya ya seperti itu saja, tidak mengalami penambahan cerita ya. Hikayat 1, hikayat 2 tidak seperti itu. Ini adalah statis. Terus komunal ya, komunal ini menjadi milik masyarakat umum ya. Jadi komunal ini tidak bisa diakui secara pribadi, seperti itu anak-anak. Dan selanjutnya setelah komunal ini adalah didaktis ya, didaktis. Jadi didaktis itu berisi nilai-nilai pendidikan ya. Jadi di sini berisi tentang nilai-nilai pendidikan. Ini adalah didaktis. Jadi nanti ada hal yang bisa kita contoh ya terkait dari isi hikayat itu sendiri. Terus selanjutnya adalah kata arkais.
Ya, kata arkais itu sesuatu kata yang kuno dan tidak lazim lagi untuk dipakai di zaman sekarang. Ya, contohnya ini hatta, hulu balang, sepermula. Nah, itu anak-anak ya, jadi kata-kata arkais. Jadi nanti kalau hikayat itu emang bahasanya bahasa Melayu klasik, sehingga nanti ini yang agak susah untuk kita pahami ya, seperti itu, kata Melayu klasik ya, kuno, karena itu kata tidak lazim ya kita dengar di zaman sekarang, seperti itu. Terus ada kemustahilan cerita. Jadi cerita tersebut itu tidak logis atau tidak bisa dinalar ya. Seperti contohnya tadi itu kemustahilan cerita bahwasannya ikan dapat berbicara. Itu adalah kemustahilan cerita. Biasanya di dalam cerita yang lain itu yang sering keluar itu adalah seseorang yang keluar dari batu. Lah ini adalah kemustahilan cerita. Nih. Terus kesaktian tokoh, lah ini tokohnya sakti. Biasanya nanti mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk bisa mengalahkan tokoh yang kurang baik ya, seperti itu. Ini kesaktian tokoh. Jadi ini bercerita tentang tokoh yang sakti dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ini adalah ciri-ciri atau karakteristik hikayat ya. Jadi karakteristik hikayat tadi kita ulang lagi. Untuk yang pertama adalah anonim, yang kedua adalah istana sentris, yang ketiga adalah statis, yang keempat adalah komunal, dan yang kelima adalah didaktis ya, dan yang keenam itu adalah kata arkais, dan yang ketujuh itu adalah akta kemustahilan, dan yang terakhir itu berisi kesaktian tokoh. Demikianlah pembelajaran yang bisa kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat, terus berprestasi walau di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.